cucunya sesuai dengan fitrahnya dia, ya setiap fitrahnya beliau-beliau itu. Dan kita sebagai orang tuanya yang kelak insya Allah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, kita harus memastikan ya pola pengasuhan yang benar, yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalau ada ketidaksinkronan dengan orang tua kita, pasti ya karena zamannya sudah berbeda. Yang terpenting dikomunikasikan dengan baik, dan yang terpenting anak kita dulu yang harus kita kuatkan ketika bersama dengan kita. Ingat tadi ya, waktu-waktu ketika anak sangat sugestibilitasnya tinggi, di mana ketika kita menyampaikan kebaikan, anak akan menyerap 9 kali lipat lebih kuat daripada di waktu yang lain. Itu jangan sampai terlewati. Kuatkan dulu anaknya. Kenapa kok mama boleh memperbolehkan melihat HP dalam waktu 3 menit saja? Karena begini-begini, karena mama sayang sama kamu. Karena kasihan mata kamu itu nak, kalau lebih dari 3 menit nanti ada saraf yang putus loh nak. Nanti kamu kalau matanya nggak normal lagi gimana? Mungkin kakek dan nenek belum paham itu. Nanti mama juga akan sampaikan sama kakek dan nenek. Ya, biar kakek sama nenek juga sama bisa berbuat seperti yang mama lakukan. Nah, itu harus sampaikan kepada anaknya dulu sebelum kepada kakek neneknya dulu. Jadi ketika dia anak bersama dengan kakek nenek, maaf ya, yang ini yang adek kalau di rumah memang nggak boleh lebih 3 menit. Tolong dibantu ya, biar cucunya matanya biar gak sakit, biar bisa bermain yang lain. Nah gitu di depan anaknya. Kalau seandainya masih kesulitan berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan orang tua kita secara langsung. Tetapi karena untuk anak itu di mata orang tua adalah tetap anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Kamu tuh ada ciri pasti gitu kan orang tua. Jadi jangan sifatnya mengajari, tetapi lebih kepada sharing atau curhat gitulah. Ma, aku tuh kan udah tahu, misalnya kita ke mama kita gitu ya, ke ibu kita, Bu, aku kan udah tahu nih kalau anak itu di usia 4 tahun itu nggak boleh lebih dari 3 menit. Karena ternyata kayak gini loh ma, kalau aku bolehin lebih dari aku kan ya takut ya ma. Ya apa ya ma ya, misalnya kayak gitu. Aku nggak apa-apa kan ya ma ya, aku mau ini kan anakku cuma sampai 3 menit, tolong bantu ya ma ya, kalau aku bilang gitu sama adik. Nah jadi sifatnya gitu, sifatnya sharing, sifatnya curhat gitu loh. Karena orang tua itu paling suka, paling merasa dihargai kalau dicurhatin. Karena dia merasa ibu bapak kita merasa bahwa mereka itu adalah orang yang selalu dibutuhkan nasihatnya, selalu merasa dihargai sebagai orang tua. Tapi kalau kita ngajarin sifatnya, mama ini loh, mama. Namanya kita juga anak ya. Mungkin cucu kita adalah cucu dari mereka, tapi kita bagaimanapun, sampai kapanpun, setua apapun kita di mata orang tua kita tetap anak. Tetap anak yang menurut mereka adalah yang harus mereka bimbing, yang harus mereka tuntun ya, walaupun kita yang tahu ilmunya, tapi sifatnya adalah curhat gitu loh, sharing ya, seperti itu. Tapi kalau komunikasi ternyata macet dengan kedua orang tua kita ya, memang disitulah ujiannya untuk menyulitkan menyampaikan ke anak-anak. Tetap kita jangan sampai terlewat untuk memanfaatkan waktu yang terbaik, di mana waktu jadi kita boleh menyampaikan tentang HP ketika anak sedang sakit ya, itu ternyata keterimanya lebih kuat itu. Bahkan ada namanya hypnosleeping. Saya beberapa kali mengajarkan tentang hypnosleeping ini di beberapa sekolah, dan luar biasa ya, luar biasa perubahannya pada diri anak, yaitu kita memprogram anak. Yang paling memungkinkan memang ibu sih, tapi ada beberapa juga yang ayahnya memprogram anak sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya contoh, anak yang sudah usia 4 tahun masih ngedot misalnya ya, misal ya, ada yang tidak bisa, masih belum bisa lepas dot. Nah, pada saat tertidur anak-anak, pastikan dulu anak-anak ini dalam kondisi gelombang otak theta namanya. Jadi kalau kita tidur, anak-anak walaupun kita
juga sama. Ini pada saat kondisi begini namanya otaknya beta ya Bu ya. Kalau begitu mulai krem-krem itu namanya alfa. Nah, alfa itu tingkat sugestibilitasnya 3 kali lebih kuat daripada pada saat begini. Dan kalau kondisi namanya theta itu 9 kali lipat lebih kuat. Makanya ketika kita komunikasi dalam gelombang otak theta itu jangan kaget kalau 2-3 kali kita lakukan, anak-anak langsung tiba-tiba sudah nggak mau lagi dengan dotnya misalnya. Kemudian sudah mau lagi cepat untuk belajar mengaji dan sebagainya. Misalnya ketika bicaranya teriak-teriak gitu ya, bicaranya lebih halus itu bisa. Gitu. Tapi harus tepat ininya. Tepat ketika di gelombang otak theta. Caranya gimana? Pada saat anak-anak tidur ya. Kemudian pastikan dulu kalau kita sentuh anak kita, Adek ini mama sayang, sampaikan ke rasa kasih sayang kita. Ini mama sayang sama Adek. Adek mendengar suara mama kan? Kalau mendengar suara mama, anggukan kepalanya. Ketika dia anggukan kepala, dia yakin dia mendengar walaupun matanya merem. Itu gelombang otak theta namanya ya. Bismillah. Mulai sekarang dan seterusnya, setiap Adek ingin minum susu, minum di cangkir. Nah ya. Mulai sekarang dan seterusnya, setiap Adek minum susu, minum di cangkir. Gak boleh mengatakan yang kata-kata yang sifatnya negatif, misalnya tidak gitu ya, tidak didot lagi gitu, nggak usah, karena nggak masuk, karena bawah sadar itu hanya menangkap hal yang simple dan present itu positif, bukan kalimat negatif, bukan kalimat yang ada kata tidaknya gitu, enggak. Karena kalau ada yang misalnya tidak didot, yang ketakutnya dotnya Bu, jadi tetap masih begitu bangun masih minum dot aja. Jadi mulai sekarang dan seterusnya Adek setiap minum susu Adek minum di cangkir. Saya paling luar biasa saya di anak yang ketiga Bu. Anak yang ketiga saya kayak gitu. Kalau yang nomor 1, nomor 2, nomor 4 nggak terlalu terasa perubahannya. Yang nomor 3 ini mulai sekarang dan seterusnya setiap Adek mendengar suara adzan, entah kenapa Adek cepat mengambil air wudhu kemudian sholat tepat pada waktunya. Mulai sekarang dan seterusnya setiap Adek mendengar suara adzan, Adek langsung berwudu dan sholat tepat waktu. Itu langsung Bu, 3 kali saya lakukan selama 3 malam. Besoknya dia langsung begitu ada nih, langsung wudu, langsung dia sholat. Sampai sekarang dia sholat tepat pada waktunya. Karena apa? Karena itu diprogram di bawah sadarnya, kekuatannya 9 kali lipat, tepat di terbentuk programnya, sehingga perilaku itu hanya mengikuti. Karena perilaku itu seperti prajurit Bu. Jadi pimpinannya tuh ada di dalam otaknya, di dalam pikirannya, dan pikiran bawah sadarnya. Sama kita juga saat ini, kalau kita masih ada rasa sedih itu sebenarnya di bawah sadar. Jadi ketika bawah sadarnya terbebas, perilaku kita insya Allah akan aman. Anak kita akan sesuai dengan apa yang jadi yang akan diprogramkan gitu. Itu namanya hypnosleep. Kalau nanti Ibu boleh coba, kemudian Ibu mendapatkan kesulitan atau langkah-langkahnya masih kesulitan, boleh WA ke saya. Nanti saya akan tuntut ya. Nanti boleh ikuti YouTube saya, namanya Dewi Irfani. Cuma 1. Kalau Ibu ketik Dewi Irfani pakai V gitu ya, pakai V. Ibu Dewi Irfani hipnoterapis Islami sih boleh di bawahnya. Tapi boleh Dewi Irfani aja udah keluar kok. Cuma 1, nggak ada pilihan lain. Itu nanti boleh ikutin di YouTube. Ada langkah-langkah terapi baik untuk diri sendiri maupun untuk anak. Kalau Ibu bingung karena videonya ratusan, boleh Ibu tanyakan dulu ke saya, Bunda, anak saya begini atau saya masih merasakan begini. Kira-kira video mana yang lebih dulu harus saya tonton? Itu boleh tanyakan ya. Biar nggak ini Bunda videonya banyak, mana dulu sih yang saya tonton, kali bingung ya. Atau kalau di TikTok, saya baru aja kalau TikTok itu baru 2 bulan sih. Kalau di TikTok belum ke arah terapi, masih ke arah kata-kata motivasi. Itu di TikTok Bunda Dewi Irfani, nggak pakai spasi. Itunya, ya Bunda Dewi Irfani. Itu boleh diikutin. Nah, kemudian